tanah Melayu. Saya akan ke negeri merah untuk berjumpa dengan guru yang pernah mengajarkan tentang kitab. Lodaya tetepi kaperak yang urang gitu nyaho di eueuh di radar. Assalamualaikum sahabat Nusantara. Kisah ini bukan sekadar petualangan seorang murid yang hilang, tetapi tentang rangkaian misteri besar yang saling terikat oleh dendam masa lalu, sihir kuno, dan perang tersembunyi antara terang dan gelap. Semua bermula ketika Lodaya, murid kesayangan Syekh Athaillah, berhasil dibebaskan dari pengaruh kegelapan yang membelenggunya lewat kitab kutukan naga merah. Setelah kesadarannya pulih, Lodaya menanggung beban dosa yang amat berat. Ia merasa bersalah karena hampir mengkhianati gurunya sendiri. Sebagai bentuk penebusan, Lodaya memutuskan untuk pergi ke Tanah Melayu, tepatnya ke negeri Perak, guna menemui gurunya, Wagra Direksa. Di sanalah ia ingin mendalami kembali ajaran sejati dan meneliti ulang kitab pemberian sang guru. Izinkan saya meninggalkan Pulau Jawa untuk sementara waktu. Apakah Anda ingin ke tanah Melayu? Saya akan ke negeri merah untuk berjumpa dengan guru yang pernah mengajarkan tentang kitab. Namun sahabat, inilah awal dari kejanggalan besar yang terjadi. Menurut kesaksian Rahyang Jayadharma, menantu sekaligus murid Lodaya, sang pendekar itu tidak pernah tiba di tujuan. Lodaya menghilang dalam perjalanan. Tidak ada jejak, tidak ada kabar, dan tidak ada satupun makhluk dari jagat nyata maupun gaib yang bisa melacak keberadaannya. Pertanyaannya, kemana Lodaya pergi? Apakah ia diculik oleh naga merah? Ataukah ia sengaja pergi ke tempat yang lebih gelap dan tersembunyi? Sahabat, mari kita gali lebih dalam. Lodaya tetepi kaperak yang muter. urang gitu nyaho di eueuh di radar. Namun sebelum pembahasan ini kita bedah, alangkah baiknya sahabat menekan tombol like, share dan subscribe, agar admin terus bersemangat menyuguhkan misteri dari semesta syiar dalam gelap. Dan tak lupa, kami memohon izin kepada seluruh tim syiar dalam gelap, terutama kepada Ustadz Hakim Bawaziar agar kisah ini bisa kami lanjutkan, supaya bisa menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Selamat jalan saudaraku. Pergilah dengan kebaikan dan kembali dengan membawa kebaikan. Kita harus mundur ke masa sebelum peristiwa ini terjadi. Ingat, Wagra Direksa pernah menyatakan bahwa Lodaya dilarang menginjakan kaki lagi di tanah Jawa oleh kekuatan naga merah. Bukan karena dendam pada Lodaya, melainkan karena dendam kepada Syekh Athaillah yang telah menghancurkan pengaruh sihir mereka. Namun Syekh Athaillah menolak pengusiran itu. Beliau tidak ingin Lodaya terusir dari tanah para wali, karena disinilah Lodaya akan menjalani pengabdian dan penebusannya. Apakah dendam lama itu kini menjadi kenyataan? Apakah naga merah menyusun rencana licik untuk menculik Lodaya saat dalam kondisi lemah dan rapuh secara spiritual? Sahabat, ini bukan dugaan kosong. Banyak intel dari dimensi gaib menyatakan bahwa kekuatan kegelapan telah membangun kembali jaringan bawah tanahnya di kawasan laut dalam selatan, di mana salah satu penjaganya adalah kelompok jin fasik yang mengabdi pada Baal. Dan kita tahu, kitab yang sempat meracuni Lodaya, ternyata ditulis langsung oleh Baal, iblis yang dikenal ahli dalam menciptakan ilusi, penipuan, dan jerat batin. Ia tidak menyerang dengan kekuatan fisik, tetapi dengan keraguan, rasa bersalah, dan luka jiwa. Itulah yang menjadikan Lodaya sebagai sasaran empuk. Mungkinkah Baal menyusun siasat untuk menggunakan Lodaya sebagai kunci membuka perang besar antara naga merah dan Syekh Athaillah? Akan kurusak orang yang sampingmu itu, yang bertutupkan kain. Jika benar Lodaya diculik, kenapa? Karena Lodaya bukan hanya seorang pendekar. Ia adalah murid utama, simbol kebangkitan para pembela kebenaran dari kalangan manusia dan jin muslim. Kehilangannya bisa menjadi pukulan berat bagi semesta syiar. Atau,
Mungkinkah Lodaya sedang berada di tempat yang bahkan tidak kita ketahui eksistensinya? Tempat di mana realitas dan ilusi bergabung. Tempat di mana Baal menunggu untuk mematahkan cahaya yang tersisa dalam jiwa Lodaya. Akankah Syekh Attailah bergerak kembali menembus tabir kegelapan demi menyelamatkan sahabatnya itu? Sahabat Nusantara, ketahuilah, jalan menuju kebenaran tak pernah mulus. Setiap cahaya yang menyala, selalu diintai oleh bayangan. Dan setiap langkah para pejuang syiar, selalu dibuntuti oleh para penjilat neraka. Tetaplah waspada, karena bisa jadi, kisah ini baru permulaan dari perang besar yang belum kita lihat. Wallahu a'lam bissawab. Terus ikuti kisah ini, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar syiar dalam gelap tetap menyala di tengah kabut zaman.